Setelah sekian lama menunggu, akhirnya AHM merilis motor trail kelas 250cc mereka, yaitu Honda CR-V 250L. Kehadiran motor ini turut meramaikan persaingan segmen trail 250cc di Indonesia, khususnya trail buatan pabrikan Jepang, yang sebelumnya hanya diisi oleh Yamaha WR 250R dan juga Kawasaki KLX 250. Meskipun peminat di segmen ini tidak sebanyak peminat trail kelas lain, setidaknya penghobi motor trail yang ingin naik kelas dari 150cc kini sudah disuguhkan dengan beberapa varian trail 250cc yang bisa dipilih sesuai budget dan selera yang diinginkan. Ketiga kandidat trail 250cc yang dijual di Indonesia ini sama-sama mengusung spesifikasi yang mirip-mirip, yaitu menggunakan mesin DOHC 4 klep berpendingin cairan dengan transmisi 6 percepatan. Dan ketiganya juga dibuat sebagai trail dual sport yang legal apabila dipakai di jalan raya sekaligus bisa diajak melibas medan off-road. Namun persamaannya hanya sampai di situ saja karena masing-masing ternyata mempunyai bandrol harga serta output tenaga yang berbeda-beda. Nah, pada video kali ini kita akan coba mengkomparasi apa saja kelebihan dan kekurangan antara Honda CR-V 250, Kawasaki KLX 250, dan juga Yamaha WR 250. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas di sini. Kita mulai dari trail 250cc yang paling lama mengaspal di Indonesia, yaitu KLX 250. Motor ini dirilis oleh Kawasaki pada tahun 2008 lalu, bebarengan dengan adiknya KLX 150. Sejak pertama kali keluar sampai sekarang, KLX 250 tidak banyak mengalami perubahan desain, kecuali bagian warna dan strappingnya saja. Motor ini dibekali mesin 250cc DOHC 4 klep berpendingin cairan dengan diameter piston 72 mm dan stroke 62,2 mm, rasio kompresi 11:1, pengkabutan bahan bakar full injection dengan throttle body 34 mm, serta transmisinya 6 percepatan. Tenaga KLX 250 diklaim mencapai 21,6 horsepower di 7.500 rpm serta torsi puncak 21 Nm pada 7.000 rpm. Untuk segi power, KLX 250 memang agak tertinggal dibanding kedua kompetitornya. Pasalnya, Kawasaki juga tidak banyak merombak sektor dapur pacunya sejak pertama kali diperkenalkan. Namun di sisi lain, ketinggian jok dari motor ini bisa dibilang yang paling rendah, yaitu 890 mm, serta bobotnya dalam kondisi basah berada di angka 137 kg. KLX 250 mengandalkan frame baja perimeter, ground clearance-nya berada di angka 285 mm, ditunjang oleh suspensi depan upside down 43 mm dengan settingan kompresi saja. Sedangkan suspensi belakang menggunakan tipe monoshock unitrack yang sudah full adjustable. Saat ini KLX 250 ditawarkan dengan harga paling murah dari kedua kompetitornya, yaitu Rp68.700.000. Berikutnya adalah Yamaha WR 250R. Motor ini pertama kali dipamerkan pada ajang Indonesia Motorcycle Show tahun 2014. Kemudian dijual resmi di pasaran Indonesia pada bulan Februari tahun 2015 lalu. Yamaha WR 250R tidak dijual secara luas di semua dealer Yamaha, melainkan hanya didisplay di dealer khusus yang menjual motor CPU Yamaha. Jadi pangsa pasarnya memang segmented, dan Yamaha pun hanya menargetkan WR 250R terjual sebanyak 100 unit saja setiap tahunnya. Sama halnya seperti KLX 250, motor ini tidak mendapatkan banyak perubahan sejak pertama kali diperkenalkan. Desain WR 250 mungkin bukanlah yang disukai oleh kebanyakan orang, pasalnya tampilan yang diusungnya cenderung agak tua. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan headlampnya yang berbentuk kotak serta mika lampu sainya yang berwarna oranye. Selain itu, ketinggian jok WR 250R yang berada di angka 930 mm alias terlalu jangkung membuat motor ini kurang begitu ramah untuk postur rata-rata orang Indonesia dan mungkin akan cukup melelahkan jika dipakai untuk menembus medan off-road yang berat. Yamaha WR 250R bisa dibilang memiliki sedikit kedekatan dengan versi special engine-nya, yaitu WR 250F. Salah satunya adalah ukuran bor dan stroke-nya yang sama. Namun untuk segi kompresi, kemiringan silinder, profil cam, dan rasio giginya dibuat berbeda.
Kelebihan lain yang dimiliki mesin WR250R adalah sudah mengaplikasikan klep intake titanium yang ringan serta saluran intake model downdraft yang membuat udara dan BBM masuk lebih cepat ke ruang bakar. Tak heran output tenaga yang dihasilkan pun cenderung lebih besar, yaitu 30,3 horsepower di 10.000 rpm serta torsi puncak 23,6 Nm pada 8.000 rpm. Tenaga dari WR250R ini bisa dikatakan unggul di atas kedua rivalnya. Ditambah lagi beberapa komponen partnya seperti bagian frame, subframe, sampai bagian swing armnya terbuat dari bahan aluminium, sehingga membuat bobot WR250R menjadi yang paling ringan di kelasnya, di mana dalam kondisi full bahan bakar dan oli, bobotnya hanya berada di angka 134 kg. Untuk segi suspensi, WR250R mengandalkan shock depan upside down berdiameter 46 mm dan suspensi belakang monoshock dengan link. Kedua suspensi ini sudah bisa disetting preload, rebound maupun kompresinya. Spesifikasi dari suspensi WR250 lagi-lagi berada setingkat di atas kompetitornya. Apalagi travel suspensinya juga tergolong tinggi, serta ground clearance-nya 300 mm, memungkinkan motor ini lebih mumpuni ketika melewati medan off-road yang lebih berat. Dengan segala keunggulan yang dimiliki, tentu ada harga yang harus dibayar untuk menebusnya. Untuk saat ini, WR250R yang didisplay di website resmi Yamaha Motor Indonesia dibanderol seharga Rp97 juta atau sekitar 17-20 jutaan lebih mahal dibandingkan CRF250 maupun KLX 250. Yang terakhir sekaligus pendatang baru di segmen ini, siapa lagi kalau bukan Honda CRF250L. Motor ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tepatnya pertama kali dirilis pada tahun 2012 lalu. Berbeda dari kedua kompetitornya, CRF250L yang baru saja dirilis AHM ini sudah mendapatkan refreshment dari segi desain, mesin, sampai bagian framenya. Didatangkan secara CPU dari Thailand, CRF250L sudah mengadopsi beberapa fitur terkini, misalnya seperti headlamp LED, assist slipper clutch, dan juga pengereman ABS yang bisa dinyalakan atau dimatikan secara manual melalui tombol. Namun untuk versi yang dijual di Indonesia, fitur pengereman ABS ini tidak disediakan. Pasalnya menurut AHM, pengguna motor ini akan lebih sering memakainya untuk off-road ketimbang di jalanan. Secara tampilan, CRF250L mempunyai desain yang mirip seperti yang dijual di Thailand. Hanya saja versi Thailand mesinnya sudah di-upgrade menjadi 286cc, sehingga namanya berubah menjadi CRF300L. Sedangkan untuk versi Indonesia masih memakai kubikasi mesin 250cc, DOHC 4 klep full injection 6 speed, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 25,3 horsepower di 8.500 rpm, serta torsi puncak 23,1 Nm pada 6.500 rpm. Untuk segi bobot, Honda CRF250L mempunyai bobot 140 kg dalam kondisi basah, atau menjadi yang paling berat dari kedua kompetitornya, sementara ketinggian joknya 893 mm alias sedikit lebih tinggi dari KLX 250, namun masih jauh lebih rendah dari WR250R. Motor ini mengandalkan suspensi depan tipe upside down 43 mm dari Showa serta suspensi belakang menggunakan monoshock Showa dengan link. Ground clearance yang dihasilkan CRF250L adalah 277 mm atau bisa dikatakan yang paling rendah di antara kedua rivalnya. Namun untuk segi kapasitas tangki, CRF250L unggul tipis di mana tangki BBM-nya mampu menampung sebanyak 7,8 liter bahan bakar. Saat ini CRF250L yang dijual AHM ditawarkan dalam satu varian warna saja, yaitu Extreme Red, dan dibanderol dengan harga Rp79.900.000. Nah, itu tadi sedikit komparasi segmen motor trail kelas 250cc yang saat ini dijual di Indonesia. Jadi kesimpulannya, jika ingin harga paling murah dan posturnya nggak terlalu tinggi, tentu KLX 250 adalah pilihannya. Sedangkan jika ingin trail dengan fitur terkini, tampilan serba baru, dan harganya berada di tengah-tengah, mungkin Honda CRF250L bisa menjadi alternatif pilihan. Namun jika ingin trail 250cc powerful, suspensi yang mendukung untuk off-road secara hardcore, serta nggak bermasalah dengan ketinggian jok dan harganya, Yamaha WR250R mungkin bisa dipertimbangkan untuk dipilih.
Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.